Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menggambarkan bagaimana detik-detik akhir zaman ini di dalam kitabnya Asratu Alamatis Sa'ah. Asratu Alamatis Sa'ah 10 perkara yang tanda-tanda hari kiamat, diantaranya adalah wafatnya Rasulullah itu adalah tanda besar. Tanda besar hari kiamat itu wafatnya Rasulullah. Udah alamatul kibar. Salah satu tanda besar mau kiamat wafatnya Rasulullah 1400 tahun 1500 tahun yang lalu. Itu sudah tanda besar hari kiamat. Dan bagaimana Dajjal itu? Dajjal itu pernah ditemui oleh salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau terombang-ambing di dalam satu pulau, kalau mungkin pulau terkenal namanya Pulau Segitiga Bermuda. Disitulah tempat tinggalnya Dajjal. Nah, mungkin di daerah Siberia atau mungkin di daerah laut lepas itu ya. Itu ada pulau yang bentuknya air lautnya itu ada di atas, sedangkan pulaunya di bawah, begini bentuknya. Karena gaya gravitasi yang tepat, titik gaya gravitasi buminya tepat, sehingga pulau tersebut itu bisa terlindungi dari genangan air. Air itu kan bisa jatuh karena apa? Karena ada gravitasi, dan gravitasinya itu tepat di titik tersebut. Wallahu a'lam. Ini ada beberapa orang yang menceritakan demikian. Walhasil akhirnya ketika sahabat ini terdampar di satu pulau, ketika terdampar beliau bertemu dengan sesosok makhluk yang bulunya itu sampai menutupi mata, menutupi mulut, badannya bulu semua. Bulu semua, satu badan itu bulu semua. Tangan-tangannya semua bulu semua, tertutup. Kalau mau ngomong, buka dulu gini. Kalau mau ngelihat, dibuka gini dia. Siapa engkau? Ana al-jasasah. Aku Jud wa Ma'jud. Jud wa Ma'jud itu diriwayatkan nanti kalau dia keluar, dia akan makan semuanya. Pohon dimakan, tembok dimakan, air laut diminum, pasir laut dimakan, aspal dimakan sama dia. Apa sih maknanya? Koruptor loh. Kalau kita mau definisikan koruptor, aspal dipangan, ya tembok ya dipangan, ya pasir laut juga dimakan, digali pasir lautnya, dijual ke negara lain untuk memperbesar wilayah negara lain. Itu sampai kayak gitu loh. Gali pasir dijual ke negara orang lain untuk melebarkan wilayah. Ada berapa pulau itu yang diambil untuk memperlebar wilayah. Sampai kayak begitu. Ya mungkin itu tentara-tentara Jud wa Ma'jud, para koruptor. Tembok aja dimakan sama dia. Temboknya dimakan, aspal dimakan, kawat dimakan, kelihatan besi dimakan. Para koruptor. Waliyadzubillah min dzalik. Ini katakan, siapa engkau? Kalau kau ingin tahu aku siapa, itu berangkatlah engkau ke kuil itu. Ke kuil itu engkau ke sana. Jalan akhirnya. Siapa yang ada dalam kamu, tanya aja. Orang dalam kuil itu adalah kepala kami. Ketua kami. Maka akhirnya beliau pun, sahabatnya Rasulullah ini menuju ke kuil. Ketika menuju ke kuil, dan ini pun disampaikan oleh Rasulullah ketika dalam satu khutbahnya. Nabi Muhammad menyampaikan cerita ini. Jadi sahabat ini akhirnya bertemu dengan seseorang yang lagi dirantai. Dirantai posisinya seperti ini. Dirantai kayak gini. Dirantai begini kakinya sama sini. Dan jangan juga kalian duduk tuh kayak begini. Jangan duduk begini. Orang duduk begini ini duduknya orang yang akan diazab di neraka. Orang duduk begini nih. Iki lek jere wong Jawa ono ngalup. Ngalup, duduk ngalup mati tok gak ngalup, dimurkai oleh Allah. Orang duduk begini nih. Ini duduknya orang yang ngantri mau ditendang sama malaikat masuk ke neraka. Duduknya kayak begini semua.
Paling enak memang ya. Lungguh kayak gini. Ya itu lungguh ya wong diazab tok neraka modelnya kayak ngono. Kayak gini. Dan juga jangan sekali-kali kita begini. Jangan begini. Kenapa begini nih? Pernah Rasulullah itu berdoa, "Ya Allah, jadikan salah satu Umar untuk engkau dapatkan hidayah." Yang pertama yang dipilih adalah Umar. Siapa? Abu Jahal. Abu Jahal jenenge Umar. Maka ketika hidayah masuk, kebetulan Abu Jahal tangannya begini. Keluar lagi hidayah, akhirnya masuk kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Padahal yang pertama kali dipilih untuk mendapatkan hidayah oleh Allah adalah Abu Jahal tadi. Maka keluar masuk ke dalam Umar bin Khattab. Makanya jangan seperti ini. Wis ngene lho, gue ngene mana? Double lagi malan. Membuat orang akhirnya tidak dapat hidayah. Enggak ngerti. Faliyatubillah min dalik. Dan akhirnya melihat orang yang lagi makan, rantainya dimakan, tumbuh lagi, dilihat, makan rantai, tumbuh lagi, tanya, siapa engkau? Jangan tanya siapa aku yang mau tanya kepadamu, apakah engkau umatnya Nabi yang lahir dalam keadaan yatim? Ya. Apakah Nabi tersebut sudah lahir dalam keadaan yatim? Iya. Apakah Nabi itu lahir di Arab? Bangsa Arab? Dari orang Arab? Iya. Lahirnya di Mekah? Iya, betul. Apakah dia diusir dari Mekah sehingga hijrah ke Madinah? Iya, betul. Berarti telah sampai saatnya aku keluar dari ikatanku ini. Siapa engkau? Ana Al-Masih. Al-Masih siapa? Ana Dajjal. Aku Dajjal. Sebentar lagi saya akan keluar. Sebentar lagi saya akan makan terus. Sudah saatnya saya mau keluar. Tambah semangat dia makan. Dia makan rantai tadi. Rantai tadi kenapa bisa kembali lagi? Karena ada suara azan. Suara azan. Maka rantai dari itu kembali lagi. Allah ini sudah mengatur waktu sholat di seluruh bumi ini. Orang azan itu setiap 5 menit sampai keliling bumi. Azan tidak berhenti waktu sholat itu. Makanya jangan kita menyepikan masjid dari azan. Masjid ditutup, ya tidak apa-apa ditutup karena ada wabah. Tapi muadzinnya jangan ikut libur. Muadzinnya jangan ikut libur untuk tidak azan. Anda telah membuka peluang agar rantai ini akan semakin cepat terputusnya, akhirnya Dajjal keluar. Ini salah satu cara kaum satanis Freemason untuk membebaskan Dajjal. Bagaimana caranya masjid ditutup dan muadzinnya juga tidak boleh masuk masjid. Sak muadzinnya ikut libur, akhirnya nggak azan. Kalau sudah muadzinnya nggak ada azan itu sudah dihentikan, siap-siaplah Dajjal akan keluar. Kalau selama ada azan nggak akan keluar yang namanya Dajjal, tidak akan keluar. Dajjal itu nggak akan keluar. Kalau masih ada azan, nggak bisa. Nah ini mulai nih, masjid ditutup, muadzinnya libur lagi mana? Muadzinnya di warung kopi, muadzinnya di rumah. Lagi nonton TV berita corona. Muadzinnya waktunya azan di musola, waktunya azan di masjid, tambah di depan TV, cari berita berapa orang yang mati ya virus ini ya. Berapa yang mati, sudah sampai di mana virus ini. Lah ngapain? Sudah ada. Kita sudah tahu bahayanya virus itu bagaimana. Bahaya kan? Bahaya. Cara mengatasinya gimana? Social distancing. Gimana cara mengatasinya? Kita tidak boleh banyak kumpul. Gimana cara mengatasinya? Kita harus cuci tangan. Sudah cukup, nggak perlu kita update tiap hari. Tiap hari update cari tahu berapa orang yang mati ya. Yang kena siapa aja. Tok ngene nggonmu wong piro sing mati. Nggonmu ana sing PDP apa ODP? DP kredit lho, DP lunasono. Sepeda motormu DP ODP, PDP ruwet ae. Ada apa ruwet itu? Ora ODP, PDP saya PSBB, Apa PSBB segala macam iki. Wis aja ruwet istilahe.
udah di rumah. Dan di rumah gunakan untuk taat, gunakan untuk ngaji, gunakan untuk ibadah. Kalau udah sumpek lari, sumpek kamu keluar dari rumah, pakai training, pakai sepatu lari keliling, lari sudah dewean melayu kan. Kayak sumpek. Jangan kita sumpek dipikir ini. Tambah stres nanti. Kalau kita stres ada masalah. Gimana caranya fisik itu harus juga capek. Kalau fisik kita bagus, kita mikir rusak otak kita. Jadi cara untuk menurunkan stres itu kalian harus olahraga. Itu cara menurunkan stres. Keluarkan energi dalam tubuh buat lari, aktivitas apa keluar sudah. Melayu males beb melayu. Males kesel panas. Terus apa? Sembuh wis ben ngene wae, tambah edan sampean wis we. Tambah gendeng. Nah, akhirnya kalau kita sudah tahu bahayanya Covid, bahayanya corona seperti apa, udah bahaya sekali. Ya sudah, wes cukup gitu loh. Wes sudah bahaya. Gak perlu kita update tiap hari. Saya mati. Motong gone Mbak iki. Oh iya, eling aku omahe kene iku. Tahu petukan aku. Kira-kira kapan ya terakhir petukan aku? Yo jojo aku yo kena corona pisan. Mati akhirnya sampean. Sampean ikut mati akhirnya. Bukan mati kena corona, mati stres, mati ngenes. Akhirnya karu-karuan. Udah tahu bahaya seperti itu sudah, cukup. Ikhtiar, tawakal. Dan jangan meremehkan juga ya, jangan meremehkan. Penyakit, ini penyakit yang penting kita itu umatnya Rasulullah doa, baca rotib aman gudulmu ngono aman yo. Aman gimana aman? Sampai ziarah Nabiullah Hud aja diliburkan. Ziarah Nabiullah Hud lho ini, tone Hadramaut tok Tarim diliburkan. Iki wong kene ayo ngabuburit bayangno kon. Gak wong geblek gak kayak model-model ngene. Anda boleh olahraga, tetap jaga social distancing. Nah, saya mengolah fisik dengan lari, saya mengolah fisik dengan naik motor di tengah hutan, karena gak ketemu orang, saya di hutan sana saya. Tengah hutan sudah. Gak ketemu orang, enggak mau lewat jalan raya, saya langsung ke hutan sana. Yang enggak dilalui oleh manusia, udah tengah hutan. Untuk menjaga kesehatan penting olahraga. Ya, muadzinnya jangan libur. Azan tetap azan. Kunci aja masjidnya azan tetap. Dan Rasulullah pun mengatakan hadza thayyibah. Ini Yastrib ini. Ini thayyibah. Ini ada Madinah Al-Munawwarah. Mudah-mudahan kita semua dapat berziarah ke makam Rasulullah dan kita bisa melihat Ka'bah lagi. Dan kita bisa berkunjung lagi ke makam para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ini bisa saya sampaikan, insyaallah manfaatnya buat kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa 'alaman masyaykhana wa 'alaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'alaman habibana jamal bin Abdul Baqi wa 'alaman ahsir mahdim bin sallallahu alaihi wasallam. Wa jami'ul lisan wal mu'allafin. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirul Fatihah.